Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor. Hikayah Pesantren. Kali ini saya ke Bumi Serpong Damai. Pesantren Tahfiz OSB. Apa itu pesantren Tahfiz OSB? Kita akan ketemu dengan pendiri dan pengasuh pimpinan pesantren OSB Kiai Al-Haj Ardi Gunawan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ustaz. Masyaallah. Kewal hal. Ini bikhair. Alhamdulillah. Pesantren OSB ini pesantren apa ini Ustaz? Kok namanya OSB? Oh iya. Kenapa nggak yang lain gitu ya? Iya, kan ada Darul. Kenapa nggak Darul OSB? Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya di channel FPA Forum Pesantren Alumni Gontor. Nama saya Ardi Gunawan. Di sini alhamdulillah kedatangan tamu spesial Ustaz Akbar. Jadi pertanyaannya kenapa kok pondoknya namanya OSB saat itu ya? Ya. Oh, Pak Kiai ini alumni Gontor 2005. 2005. Oke. 2005. Kenapa OSB? Karena ingin berbeda. Oh, Kan ya boleh kan namanya berbeda dikit. Kan udah banyak yang menggunakan dar gitu kan. Kita OSB langsung aja. Oh, oke. Jadi memang yang tadi Antum bilang ya, semakin gorib ya, semakin berbeda, semakin dikenal. Ya. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Yang pertama memang kita ini kan berawal dari bisnis, Ustaz. Jadi awalnya bisnis, kok tiba-tiba setelah kita memulai dan membesarkan bisnis, lalu kita sowan ke Kiai Hasan. Pada saat itu Kiai Hasan menasehati, meskipun nasihat itu bukan untuk ke personal saya. Pada waktu itu saya bersama Ustadz Abdul Somad, itu silaturahim. UAS ya? Ya, silaturahim ke Kiai Hasan. Kalimat Kiai Hasan itu seperti ini, panggungmu akan berlalu, bisnismu akan berlalu, yang abadi hanyalah pesantren. Oh, jadi di situ mulai berpikir, oke. Jadi kayak orang pulang dari Kiai itu kayak agak bingung gitu. Ini gimana cara mulainya gitu kan. Biasa ngurus bisnis, kok mesti ngebangun pesantren gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita bangunlah pesantren Pondok Tahfiz OSB, diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad, dan peletakan batu pertamanya oleh Kiai Lukmanul Hakim Pontianak. Tahun 2021. Oh, berarti baru 3 tahun ya? 3 tahun. Oke. Tahun 2021 ya ketemu dengan Kiai Lukman. Lalu Kiai Lukman bertanya, mana tanah yang harus kita resmikan? Oh, saya nggak punya tanah, saya bilang ya. Ya sudahlah, tanah orang lain aja. Jadi tanah itu belum saya beli, ya baru bawa rencana, tapi saya izin peresmian. Ya, karena dia nggak ada waktu lagi katanya hari Jumat. Akhirnya dikumpulinlah warga-warga sekitar, lalu kita peletakan batu pertama oleh Kiai Lukmanul Hakim. Kiai Hasan berpesan, bisnismu akan berlalu, panggungmu akan berlalu, yang abadi hanyalah pesantren. Di situ saya berpikir, oke, saya mesti belajar untuk membangun pesantren. Ya, akhirnya pada tahun 2021 itulah peletakan batu pertama di tanah yang bukan milik kita. Jadi udah otak kanan peresmian dulu. Peresmian belum ada tanahnya? Peresmian belum ada tanahnya. Jadi kalau orang mau peresmian kan udah beli tanah gitu kan. Nah, saya tanah orang udah ada lain. Batunya. Udah ada batunya. Kan peletakan batu pertama biasanya. Benar, peletakan batu pertama. Oh, ini tanahnya belum ada? Tanahnya belum ada. Jadi sudah peletakan batu pertama. Karena saya yakin kekuatan terbesar dalam diri manusia itu kan the power of kepepet. Oh. Jadi kalau nanti muncul kepepetnya nih, insya Allah akan ada solusinya gitu. Terus beneran itu. Dan alhamdulillah akhirnya ketika saya berpikir ini
harus harus bisa nih, ya alhamdulillah akhirnya tanah yang kita resmikan itu kita bisa beli tanah tersebut. Oh, jadi juga di situ ya? Jadi juga tanah Bukan di tersebut. tempat lain ya? Bukan tempat lain. Ya karena kepepet kan, Iya, iya. akhirnya udah Mau nggak mau mau harus nggak beli mau ya? nih, ini kan udah kita resmikan, masa mau yang Udah lain masyarakat tanahnya. udah tahu ya. Nah, sistem pendidikannya bagaimana di situ, Set? Alhamdulillah sistem pendidikannya adalah, kita menggunakan, eee, kurikulum untuk kesehariannya ada sekolahnya, dari Hmm. pagi sampai siang jam 12 itu anak-anak sekolah SMP, SMA. Ya, kita menggunakan, izin pada waktu itu kan saya berpikir, kalau hanya tahfiz saja kasihan nanti kalau dia mau kuliah Melanjutkan ya? tidak bisa, akhirnya kita bikin sekolahnya, untuk saat ini masih PKBM. Oh, Ya, paket ya? paket, Paket ya? tapi sudah nama OSB. Jadi kita ketika ngebangun pondok, kita juga mengurus legalitas untuk sekolahnya, itu Hmm. PKBM, Hmm. ya. Jadi, pondok pun langsung kita urus juga perizinan untuk Kemenaknya. Jadi izin pondok Izin pesantren? pesantrennya kita Kemenak, untuk sekolahnya kita PKBM. PKBM. Tapi muatan-muatan di dalamnya juga, ada KMI-nya karena beberapa guru kita juga dari Gontor, Oh, dimasukkan muatan-muatan muatan KMI ya? KMI ada. Hmm. Jadi berapa tahun? Untuk orang masuk ke pondok OSB ini dari kelas 1 SMP, ya harapannya sampai lulus SMA, 6 ya tahun ya? 6 tahun, ya Oh, tingkatannya sejenjang itu lah ya? tingkatnya jenjang itu dan saat ini baru tahun ketiga. Baru tahun ketiga Jadi ya? anak-anak yang tahun pertama masuk sekarang sudah kelas 3. Insya Allah lanjut ntar 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Metode menghafalnya gimana, Zat? Kan pesantren tahfiz ini. Betul. Kami ada metode menggunakan, fahmi bisyauqin. Jadi banyak untuk bermurojaah. Ya, selain itu juga, saya membuat, buku judulnya Menghafal Al-Qur'an dengan Otak Kanan. Hmm. Jadi beberapa trik yang saya tulis di buku tersebut saya juga sampaikan kepada santri. Ya, ada teknik misalkan, sebelum menghafal itu ya mesti pemanasan, ya Oh, brain oke. gym, ya terus bagaimana cara membaca mushaf, ya, Hmm. dan bagaimana ketika sudah hafal, di manakah dia memurojaahnya, itu kami sampaikan juga. Jadi Oh, metode secara spesifik, kita tidak memilih satu metode, ya, karena sebetulnya kan esensinya ketika menghafal itu adalah bagaimana, mengulang-ulang, ya mengulang-ulang keseharian itulah yang membuat ingatannya lebih jangka panjang. nggak bersanad ke satu sanad tertentu gitu? Tidak, ya, Menghafal, enggak ya? tidak. Tapi kami juga belajar dari Pondok Al-Muqaddasah, ya, Oke. kan salah satu iqro'nya pakai Yambu'a, Ya, ya. Kami pun untuk anak-anak yang awal-awal masuk belum bisa, baca baca Quran. Quran, kami pakai Yambu'a juga. Oh, jadi dilancarkan dulu anak-anak? Dilancarkan dulu. Karena ada Hmm. orang yang masuk situ sama sekali belum bisa, jadi ya kita permudah dia untuk bisa melancarkan bacaan. Dimulai berapa orang dulu pertama kali? Pertama kali memulai itu satu guru dan satu murid. Oh, Ya, jadi menghafal ya? ya, jadi kan memang sebetulnya yang paling tidak mudah itu kan seseorang untuk melangkah dan memulai. Ya. Ya, jadi saya selalu prinsip mulai dulu dengan segala keterbatasan, insya Allah nanti kita dievaluasi baru lebih baik kayak gitu. Hmm. Ya dari satu murid, dari satu guru, ya akhirnya kan eh, masyarakat di sekitar kan tahu, oh itu ada Ya. pondok ya gitu kan. Ah, Nah, akhirnya alhamdulillah bertambah, bertambah, bertambah dan sekarang di tahun ketiga sudah ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 1 SMA. Karena sekitar ada pindahan ya Mas. sekitar berapa orang? Sekarang total sekitar 30. 30 orang. 30 orang. Kapasitas berapa sekarang itu? Nah, kapasitasnya ini sekitar 45. 45 ya. Karena memang eh, bangunannya tidak begitu besar, hanya 20 kamar dan satu kamar itu 3 orang. Oh, Jadi memang
Bagi saya adalah kita mulai dulu memantapkan sistem. Ketika sistem ini udah bagus, sudah besar, baru kita akan memperbesar wilayah. Gambaran kegiatan dari pagi sampai pagi lagi gimana Set, di pesantren? Percis kalau misalkan karena dulu di Gontor kita diajarkan untuk selalu terisi kegiatan ya, tidak boleh ada yang kosong. Jadi mereka dari mulai bangun tahajud, ya kita mulai bangun tahajud, mereka sudah beraktivitas. Setelah subuh mereka pun lanjut untuk murojaah, setoran di waktu pagi. Ya. Baru setelah selesai mereka mempersiapkan untuk sekolah. Nah, sekolahnya dari mulai jam 7 sampai jam 12. Dan sebelum jam 7 itu mereka tidak langsung untuk sekolah, tapi melaksanakan duha dulu. Duha, lalu dia masuk sekolah sampai jam 12. Nah, setelah itu kembali lagi ke rutinitas untuk menghafal. Sekolahnya formal ya? Sekolah formal. Nah, saya pikir mereka akan kuliah, jadi sekolah kita berikan formal. Guru-gurunya juga sama, profesional, ya ada yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Harapannya berarti 6 tahun ini hafal 30 juz? Betul, harapannya 6 tahun ini hafal 30 juz, ya, dan harusnya mungkin ya, artinya dengan 6 tahun itu insya Allah cukup untuk dia hafal 30 juz. Profil lulusan yang diharapkan dari pesantren Tahfiz OSB ini seperti apa Ustaz? Kami ini pesantren yang katakanlah tidak besar ya, kecil ya, tapi kami mempunyai visi yang besar. Ada 3 pilar yang kami junjung di Pondok Tahfiz OSB ini. Yang pertama adalah Quranik, yang kedua adalah leadership, dan yang ketiga adalah entrepreneurship. Jadi kami sangat berharap lulusan kami ini bukannya sekedar hafal Al-Quran, tapi dia mampu mengajarkan dengan mampu berdakwah. Dengan nilai-nilai Quran yang dia pelajari, dia mampu berdakwah, mampu mengajarkan, leadershipnya terbangun. Sehingga menjadi penghafal Quran dan mempunyai aktivitas yang strategis ya, mau jadi pengusaha, mau jadi dokter, tapi dia penghafal Quran. Leadershipnya terbangun sehingga dia tidak minder, dia percaya diri, dia mampu untuk berbicara di depan orang banyak. Itu yang kedua, yaitu leadership. Dan yang ketiganya, kami ingin anak-anak lulusan ini menjadi seorang yang mandiri, entrepreneurship. Dia hafal Quran, tapi dia juga mandiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Oke. Jadi 3 pilar itu ya? Iya. Pengen leadership, entrepreneurship, Quranik ya? Quranik, leadership sama entrepreneurship. Ke depan visinya pesantren Tahfiz ini pengen seperti apa impian antum? Tentu visi dan misi besar ya. Ya. Saya berencana ingin setiap provinsi itu harus ada. Setiap provinsi di 38 titik sekarang, satu provinsi harus ada. Oh, harus ada pesantren Tahfiz OSB. Karena misi kami adalah bagaimana kami membuat kampung penghafal Quran. Ya. Alhamdulillah saat ini kami sudah ada, meskipun baru 3 tahun, tapi udah ada sekitar 5 cabang. Jadi yang pertama di sini di Pondok Tahfiz OSB Pusat di BSD Tangsel. Yang kedua ada di Kuningan. Ya, Kuningan Cirebon. Ya, bentuknya rumah Quran. Untuk supaya sekampung itu dia semuanya bisa hafal. Target kami menjadikan kampung itu penghafal Quran. Lalu di Jombang Jawa Timur. Di Jombang Jawa Timur juga sama, ya, itu untuk program karantina tahfiz. Dan yang keempat di Bandung, ya, di Ranca Kemit, ya, itu pondok tahfiz yang memang awalnya pondok ini sudah berdiri lama, tapi karena tidak ada pengelolanya, akhirnya kita bantu develop, dan saat ini menjadi cabang yang keempat. Yang kelimanya ada di Bandung juga, di Ranca Ekek.
Jadi ada 5 yang kita kelola. Yang ke-6 ada lagi di Serang. Yang ke-6 di Serang, yang ke-7 ada di Parung Panjang, ada 7 kurang lebih. Baru 3 tahun udah, itu gimana? Ada kerjasama dengan orang luar yang mewakafkan atau gimana ya? Kalau yang sendiri yang kami kelola itu ada 4. 4 ya, Ada sendiri 4. yang buka sendiri lah ya? Buka sendiri 4. Ya ternyata kan ada orang yang Dengar ya? dengar, dia punya tempat, ya dia punya villa. Kalau yang di Serang ini awalnya villa. Oh, villa ya? Villa dijadikan rumah Quran. Rumah Quran ya. Karena saya pun sering memberikan sebuah motivasi, kalau kita punya villanya nggak dimanfaatin akan kena hisab. Iya. Jadi lebih baik dimanfaatin. Jadilah rumah Quran, ya tempat belajar anak-anak kecil untuk menghafal. Iya, Ya, iya. kalau yang di Bandung itu awalnya material. Nah, jadi material, Toko toko material. material. Dia tempatnya luas, yang di belakang ini ternyata masih ada space kosong, bisa digunakan untuk belajar Quran. Oke, gudang gitu ya? Gudangnya sekarang alhamdulillah jadilah tempat rumah Quran. Tempat rumah Quran. Nah, kalau yang di Bandung itu ada yang di Ranca Kemit, memang awalnya pondok, pesantren. Ya, kita berikan sedikit saran, Sentuhan ya? kita sentuhan. Alhamdulillah warnanya orange juga ya, jadi nggak usah ngecat lagi. Oh, pas saya. Pas. Masya Allah. Barakallah Pak Kiai. Masya Allah, Kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah terus ini Amin, pondok amin, amin. tahfiz OSB berkembang Amin. terus untuk mendidik umat bangsa Indonesia. Syukran. Afwan. Ila liqa fi waqtin akhar. Amin. Kawan Nabi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.